Seorang anak kecil perempuan duduk di tepi laut dengan membawa sebuah boneka. Suatu hari, ada seorang pria yang sedang mabuk di sebuah klub dan seorang wanita menusuknya. Seakan tidak peduli dengan sekitarnya, wanita itu terus melakukan aksinya. Pria itu tidak berdaya untuk melawan, hingga akhirnya dia meninggal dengan berlumuran darah. Nah, wanita itu hanyalah sebuah ilusi dari Suyeon yang merupakan seorang dokter forensik. Dia adalah gadis yang sangat jenius dan juga sering memecahkan beberapa kasus. Korban tersebut bernama Nam Seung Hyup. Dia merupakan seorang atlet profesional golf. Sehyun menduga bahwa pelaku menikmati sensasi saat menikamnya. Kini dia berusaha mencari pelaku di sebuah ruangan lain. Nampak seorang pria yang sedang mabuk berat. Tetapi ketika dia memegang pisau, pria itu nampak gemetar. Kemudian ada pria lain yang duduk di ruangan tersebut. Dia nampak menggunakan obat-obatan dengan raut muka yang sangat tenang. Saat Sehyun menyodorkan pisau, pria itu juga tanpa ragu untuk mengambilnya. Sehyun akhirnya yakin bahwa dialah pelakunya. Sementara itu, seorang detektif polisi yang bernama Jung Ju Hyun sedang melakukan pengintaian bersama rekannya yang bernama Jung Chang Jin. Tiba-tiba Chang Jin pergi ke minimarket dan di sana dia melihat seorang anak yang sedang mencuri coklat. Chang Jin pun langsung membawa anak itu keluar untuk masuk ke dalam mobilnya, karena Chang Jin akan membawanya ke kantor polisi. Namun Jung Hyun justru meminta Chang Jin untuk menasihatinya saja. Tetapi Chang Jin justru bersikeras bahwa anak itu harus mendapat hukuman yang jerah. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada seorang pria yang sangat mencurigakan yang memakai topi warna hitam. Seketika pria itu langsung kabur dan Jung Hyun langsung mengejarnya. Terjadilah aksi kejar mengejar. Dan pria bertopi hitam itu pun berhasil melarikan diri karena Jung Hyun tertabrak oleh mobil hingga kehilangan jejaknya. Sementara itu, Sehyun masih melakukan autopsi terhadap seorang mayat yang bernama Lee Sang Jun. Kematiannya akibat lemas karena tekanan di leher. Sehyun juga meminta kepada Dr. Oh untuk menyelidiki apakah Lee Sang Jun mempunyai masalah terhadap saudaranya akibat warisan. Dia juga menemukan keratin di tubuh korban. Kemudian Sehyun terlihat sangat kesal saat dia membaca sebuah artikel berita, di mana ternyata tim forensik belum melakukan tes penyalahgunaan obat terhadap korban Nam Seung Hyup. Dr. Oh pun membenarkan hal tersebut. Namun Sehyun memastikan agar Dr. Oh untuk segera melakukannya. Saat Sehyun keluar, Dr. Oh terlihat sangat kesal. Sementara itu, polisi Choi terlihat kesal dengan Jung Hyun karena dia membuat keributan. Jung Hyun mengejar seorang pria yang belum tentu adalah pelaku yang mereka intai. Chang Jin pun akhirnya membawa Jung Hyun untuk segera keluar dari ruangan Pak Choi. Dia pun mengingatkan Jung Hyun sebagai ketua investigasi untuk tidak mencari gara-gara terhadap Pak Choi. Nah, anak yang dibawa oleh Chang Jin ternyata tidak memiliki orang tua. Saat ini, dia tinggal bersama neneknya yang masih berada di rumah sakit. Chang Jin pun hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Di sisi lain, ada sebuah toko binatu yang dimiliki oleh seorang pria. Dia terlihat sedang menonton wawancara Sehyun di sebuah berita. Tiba-tiba, seorang wanita datang karena dia ingin mencuci pakaian. Pemilik toko binatu itu bernama Yeon Juk Yoon yang terkenal dengan ketampanannya. Nah, saat diwawancara, Sehyun ternyata adalah seorang anak jenius karena dia masuk di perguruan tinggi lebih awal. Kemudian Jung Hyun terlihat mengantar pulang anak yang dia bawa ke kantor polisi. Jung Hyun pun memberikan coklat untuk dia dan juga adiknya. Tak lupa Jung Hyun juga memberikan kartu namanya jika terjadi sesuatu. Tiba-tiba adik dari anak kecil itu pun datang dan meminta kakaknya untuk pulang. Nah, Jung Hyun memberikan beberapa cemilan makanan untuk mereka. Nah, saat Sehyun sedang dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba mengeluarkan satu kaleng makanan kucing. Setelah dia meletakkannya di lantai, tiba-tiba seekor kucing muncul dan memakannya.
Seyun terlihat sangat fokus dengan kucing tersebut hingga dia pun perlahan ingin memegang kucing itu. Tetapi tiba-tiba kucing itu langsung pergi karena seseorang datang. Nah, seorang wanita memarahi Seyun agar tidak memberikan makanan kucing kepada kucing liar. Ternyata Seyun kembali ke kantornya. Saat tiba, dia membuka sebuah lemari yang terdapat banyak sekali makanan kucing dan beberapa cemilan. Ketika dia melihat komputernya, Seyun mendapat email bahwa pemeriksaan untuk Nam Seung Yup telah dibatalkan atau dikembalikan. Di sisi lain, terlihat sebuah ruangan yang menyimpan banyak sikat dan juga obat-obatan. Seseorang terlihat sedang menonton wawancara dari Seyun di sebuah berita. Kemudian orang misterius itu mengambil sebuah belatung dan meletakkannya di sebuah mayat, serta menjahitnya menggunakan benang jagung. Keesokan harinya ditemukan sebuah mayat yang dibungkus oleh plastik. Polisi juga terlihat masih menyelidiki tentang kasus itu. Jung Yun pun meminta Chang Jin untuk membuat surat perintah autopsi. Tetapi ternyata Jung Yun datang sendiri menemui Seyun. Dia meminta agar Seyun membantunya untuk menyelidiki kasus pembunuhan terbaru. Jung Yun pun memberikan dokumen dari mayat tersebut. Seyun mengetahui bahwa kondisi jenazah sangat buruk. Korban seorang wanita yang bernama Lee Yeonju. Dia juga sudah meninggal 3 hari yang lalu. Saat Seyun akan pergi, Jung Yun kembali memohon agar Seyun membantunya mengungkap pelaku, karena banyak sekali keanehan dari mayat korban. Kemudian Seyun mulai melakukan autopsi terhadap korban Lee Yeonju. Dia memulai pemeriksaan dengan mengambil beberapa belatung yang ada di matanya. Selain itu, leher dari korban juga terdapat bekas luka suntik. Seyun mulai mengambil beberapa sampel dari tubuh korban untuk diteliti. Selain itu, mereka juga mencium bau pembersih lak di tubuh korban, karena mayatnya juga terbungkus oleh plastik. Tak lama Seyun menemukan benda asing di dalam tubuh korban, dan itu adalah benang jagung yang digunakan untuk menjahit tubuh korban. Sementara itu, flashback seorang gadis kecil yang membawa boneka yang dijahit oleh sebuah benang. Tak lama gadis kecil itu berjalan mendekati sebuah truk berwarna putih dan masuk ke dalam truk itu. Chang Jin dan kedua anak buahnya terlihat mendatangi toko binatu. Ternyata mereka kenal dengan Young Jo Kyu. Chang Jin pun bertanya kepada Jo Kyun apakah dia pernah melihat seseorang yang mencurigakan yang berada di sekitar tokonya. Jo Kyun juga mengetahui bahwa istri Chang Jin sedang melakukan operasi ginjal. Kemudian Chang Jin menerima telepon dari Jung Yun bahwa tim forensik akan segera datang ke TKP. Jo Kyun baru mengetahui bahwa di kantor mereka ada detektif baru. Saat dia mendengar nama Seyun sebagai dokter forensik, Jo Kyun nampak berbeda. Tak lama, Jo Kyun pun meninggalkan kursinya dan membuang beberapa bungkus sabun. Di lain sisi, Dr. Kim meminta Dr. Yang untuk menghentikan kasus dari Nam Seung Yup. Ternyata, Dr. Kim ingin memutarbalikkan fakta. Dia ketakutan jika Seyun mengungkap fakta yang sebenarnya. Tetapi dokter yang mengatakan bahwa Seyun akan segera dimutasi ke tempat asalnya. Kini Seyun dan juga Dr. Oh datang sendiri ke tempat TKP. Dia melihat bahwa tanah yang ada di KP tersebut terlihat becek. Selain itu, pelaku juga meninggalkan sepatu bootnya. Seyun menduga bahwa ini bukanlah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh pelaku. Seyun juga menegaskan bahwa mereka tidak boleh berpikir dengan prasangka. Jika begitu, maka kebenaran bisa terabaikan. Karena mayat sengaja ditinggalkan di tempat TKP, nampaknya pelaku sengaja untuk memamerkannya. Dia pun melihat imajinasinya di mana sang pelaku membawa mayat itu dan sengaja meletakkannya di tempat tersebut. Jung Yun juga akan menganalisa tanah di sekitar TKP. Nah, ketika mereka berjalan di lokasi sekitar TKP, kemudian Seyun bertanya bagaimana dengan CCTV. Dia melihat ada sebuah CCTV di persimpangan jalan.
Jung Yun menduga karena mayat tidak tertekuk, maka si pelaku membawanya dengan menggunakan sebuah mobil. Hal itu pun kemudian membuat Jung Yun mempertimbangkan untuk memeriksa CCTV di area tersebut. Sebelum pergi, Dr. Oh juga memberitahu bahwa dia akan segera melaporkan hasil autopsi begitu hasilnya sudah keluar. Saat Se-hyun dan Dr. Oh pulang bersama menaiki bis, ternyata ada seorang laki-laki yang mengikuti mereka berdua. Dia juga naik bis yang sama. Tiba-tiba Dr. Oh mengatakan bahwa dia ingin mengambil alih kasus Nam Seung-hyuk. Namun Se-hyun menolaknya, tetapi Dr. Oh bersikeras bahwa itu adalah kasus yang dia serahkan langsung kepada direktur. Dr. Oh juga menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan kejujuran serta kepercayaan, karena seorang dokter hanya membutuhkan kenaikan pangkat. Nah, sementara pria yang mengikuti mereka pun nampak mendengarkan semua obrolannya. Nampak seorang jurnalis terus menghubungi Se-hyun. Di sisi lain, Jung Yun juga masih bingung dengan apa yang dia kerjakan. Dia pun mengikuti saran Se-hyun untuk mencari tahu beberapa mobil yang terlihat dari CCTV. Kemudian Se-hyun nampak mendatangi sebuah rumah sakit. Dia juga terlihat sangat akrab dengan perawat di rumah sakit tersebut. Dan rumah sakit itu ternyata adalah tempat ibu Se-hyun dirawat. Saat Dr. Oh tiba di rumah, pria misterius yang mengikutinya tiba-tiba menyerang dia. Ibu Se-hyun terlihat terbaring lemas. Ternyata dia menderita demensia. Sementara Dr. Oh terlihat disuntik sesuatu. Nah, ketika ibu Se-hyun melihatnya, dia bertanya siapakah dia. Se-hyun tentu saja menjawab bahwa dia adalah putrinya. Bahkan pisau bedah milik So-hyun diukir oleh ibunya sendiri. Kini Dr. Oh berusaha untuk mencari bantuan, tetapi pria misterius itu justru menghabisinya. Se-hyun nampaknya sangat menyayangi ibunya. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata jurnalis Kim kembali menelpon Se-hyun. Setelah Se-hyun memberikan beberapa pernyataan, keesokan harinya ternyata muncul sebuah berita bahwa ditemukan seorang mayat dengan kondisi yang mengenaskan dengan seluruh organ di dalam tubuhnya menghilang kecuali lambungnya. Nah, kantor polisi pun menjadi heboh. Pak Choi sangat marah dengan berita tersebut. Dia menuduh bahwa seseorang membocorkan tentang kasus itu. Setelah Pak Choi pergi, Hyo-gyun justru menuduh Jung Yun yang membocorkan tentang kasus itu. Dia juga menuduh bahwa Jung Yun menyerang timnya sendiri. Tentu saja Jung Yun tidak terima karena dia selama ini telah dikucilkan. Nah, Hyo-gyun justru membahas bahwa Jung Yun menjadi ketua karena dia lulusan akademi polisi. Sementara Pak Suk-woo berusaha untuk menenangkan Hyo-gyun. Kemudian Jung Yun nampak menelpon Se-hyun. Se-hyun masih meneliti sampel dari mayat Lee Yun-ju. Nah, Jung Yun penasaran siapakah orang yang membocorkan kepada media. Dia mengatakan jika hal itu bocor, kemungkinan pelaku akan muncul kembali. Namun Se-hyun justru meminta Jung Yun untuk segera menangkapnya. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu di sampel yang telah dia teliti. Dia teringat dengan seseorang yang menyikat sesuatu. Nah, Se-hyun buru-buru mengakhiri panggilan teleponnya bersama Jung Yun. Se-hyun pun mengambil hasil uji lab dari mayat Lee Yeon-ju. Dokter yang kemudian menyerahkan hasil lab tersebut. Se-hyun menduga bahwa jamur yang ditemukan berasal dari mayat tersebut. Ketika dulu Se-hyun mulai praktek, dia tidak sengaja membiarkan mayat beberapa minggu. Hingga akhirnya mayat itu pun berjamur. Nampaknya karena mayat Lee Yeon-ju berjamur, pelaku sengaja menyemprotkan disinfektan dan juga menyikatnya seperti benda. Dan ternyata benar, jamur yang ditemukan ternyata berasal dari plastik yang membungkus mayat tersebut. Saat Se-hyun akan pergi, dokter yang bertanya kenapa Dr. Oh tidak masuk kerja. Dia menduga kemungkinan mereka berdua sedang bertengkar. Tetapi Se-hyun mengatakan bahwa mereka bukanlah anak kecil. Saat Pak Choi bertanya tentang perkembangan kasus dari Lee Yeon-ju, Jung Yun mengatakan bahwa ada indikasi mayat tidak ditekuk dan diduga korban diangkut dengan sebuah mobil.
Itulah kenapa dia sedang meneliti CCTV di area tersebut. Namun ketika Pak Choi pergi, ternyata Chang Jin dan juga yang lainnya ikut pergi. Mereka nampak tidak peduli untuk melakukan pengecekan CCTV di area tersebut. Di sisi lain, Se-hyun masih menduga bahwa pelaku menggunakan sikat pembersih. Kemudian nampak seorang anak perempuan menuruni tangga dengan membawa sebuah koper. Tak hanya itu, ternyata koper tersebut berisikan seorang mayat. Dan gadis itu pun menempelkan stiker dengan bertuliskan jasa pencarian orang.